Bapa, tiada kata yang indah selain ucapan syukur buat pemeliharaan yang Kau berikan tangga kami, keluarga kami, pagi yang cerah. Kami utamakan di atas segala-galanya mencari Engkau, mengambil kerajaan Allah dan kebenaran. Puji penyembahan kami naikkan, kami hidup dengan Anda. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi temu dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca Yesaya pasal 55 ayat pertama sampai ayat 13. Yesaya 55 ayat pertama sampai 13. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang terbaik. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan pada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, dia seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kuasa, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dan rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depan, dan segala pohon-pohonan yang di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanoba, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan. Kita akan satu berkat yang indah pada hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan, berseru kepadanya selama ia dekat. Firman Tuhan katakan, hari ini carilah Tuhan. Saudara sangat diberkati, saudara yang sangat diberkati, dan saya bangga dengan saudara. Saudara yang cerdik. Saudara tidak mencari dunia dulu, bekerja dulu, cari yang lain-lain, tapi cari Tuhan. Saya bangga dengan saudara. Sebab saudara sebelum aktif yang lain, saudara cari Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan pada pagi hari ini. Saya bangga dengan saudara. Saya bersyukur saudara mencari Tuhan sebelum aktivitas yang lain. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Sebab sumber segala-galanya dari Tuhan. Rezeki, umur panjang, kesehatan, apapun. Ketika saudara cari Tuhan, apa saudara kerjakan? Firman Tuhan, berserulah kepada Tuhan, ya, selama ia ada.
Arti berdoa kepadanya selama ini. Dia tidak jauh, dia sejauh doa. Ingat, ya, dia sejauh doa. Semakin saudara jauh dari doa, saudara, Tuhan semakin jauh. Ingat, perhatikan, semakin saudara malas doa, Tuhan semakin jauh. Tapi semakin saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan doa saudara. Tidak jauh, ya, sejauh doa. Pejamkan mata, lepas berpit tangan, dia dekat. Kenapa? Pintu tirai sudah terbelah dua. Dulu imam besar setahun sekarang datang. Kalau imam besar sekarang tidak, melalui imam besar yang namanya Yesus, pintu tirai terbelah dua. Kita datang kepada Bapa di surga. Kita berkata, Tuhan, apa yang kebutuhan saudara? Apa yang kebutuhan saudara? Katakanlah pada pagi hari, Tuhan, saya butuh untuk pekerjaan ini, saya butuh anak saya butuh suami saya, butuh isi rumah tangga saya, masalah mobil saya, bisnis saya, pelayanan saya, masalah saya sulit, Tuhan. Berserulah kepada dia. Dia jauh, sejauh doa. Dia dengar doa saudara. Amin. Dia dengar doa saudara. Dia melihat air mata saudara. Jangan takut, jangan bimbang. Percaya, dia ada di tengah-tengah saudara. Bukan sangat, tapi dekat dengan saudara. Ingat, ketika Maria menangis, Yesus juga menangis. Kapan Maria menangis? Ketika Lazarus mati, dan hati Yesus juga menangis. Ya, kenapa itu? Maria dekat Yesus, Yesus melihat air mata Maria, dan Yesus juga melihat air mata saudara. Ya. Dia lihat air mata saudara. Lihat Yohanes 11, saudara bisa baca Yohanes 11 ayat 36, jelas dikatakan Yesus juga menangis. Dan Yesus menangis. Kalau Yesus menangis, katakan betapa dia sangat mengasihi. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah lihatlah. Maka menangis Yesus. Ketika orang Yahudi lihat betapa kasih Yesus kepadanya. Ya, kasih Yesus kepada saudara. Oh, hai saudara menangis karena beban yang saudara hadapi, masalah saudara hadapi, problem saudara, dia juga menangis. Dan apa katakan? Kenapa engkau menangis? Dia akan menghapus segala air mata saudara. Sebab punya rencana yang indah dalam saudara. Maka serahkan segala rencana saudara. Perhatikan pada Yesaya 55 ayat yang ke Yesaya 50 ayat 8. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan saudara. Jalan Tuhan bukan jalan saudara. Jalan saudara bukan jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka serahkan rencana Tuhan, rencana saudara kepada Tuhan, dan jalan saudara sesuai dengan jalan Tuhan. Bukan jalan suka-sukanya sendiri, tapi belajar maunya Tuhan. Hari ini saudara belajar mau lakukan sesuai dengan maunya Tuhan. Pikirkanlah semua apa yang direncanakan dari kita semua. Tuhan baik, terimalah dengan iman. Bekerjalah hari ini, Tuhan siapkan berkat. Bekerjalah hari ini, Tuhan siapkan segala persoalan saudara. Yang sudah memberkati saudara, percaya dengan iman. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga. Engkau sejauh doa. Kami adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Kami pertaruhkan masalah kami kepada Tuhan. Kalau Yohanes 11 ayat 35, 36, dan 37. Bagaimana Tuhan menangis. Dan Tuhan yang kami sembah tidak tahu air mata kami. Beban kami, masalah kami taruhkan dan ibadah Tuhan. Engkau tahu, Engkau akan hapuskan air mata kami. Rancangan kami, Tuhan, jalan kami sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kau perbuat adalah baik Anda. Roma 8 ayat 26. Semua baik buat kami semua. Belajar menyerah apa yang Tuhan mau. Sertai perjalanan kami dan cari nafkah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Tuhan Anda kami dan persekutuan. Memberikan kami besok pagi tubuh yang sehat dan lebih kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja ke depan sebagai pejuang-pejuang yang gagah bersama. Berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarga yang terbaik. Biarlah melalui peperangan virus corona ini sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan melalui vaksin ini bisa berkesinambungan, ya sampai lanjut Tuhan. Buat cinta, buat anak-anak Indonesia.
pulihkan negara kami Indonesia, bagi belas kasihan-Mu, Kau pemuda, Kau dengan mudah Evangelis Tuhan Beliau, ada belas kasihan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kepada saudara hari ini sampai malam Tuhan saudara yang kita katakan